Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ustazat dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, saya mohon kepada ibu-ibu di atas untuk menyimak. Saya mohon untuk ibu-ibu di atas untuk menyimak. Ibu-ibu di atas. Ibu-ibu di atas. Ibu-ibu di atas, tolong disimak ilmunya. Ibu-ibu di atas, tolong tidak ada suara. Tidak ada suara, disimak, kemudian keluarkan kertas dan dicatat ilmu. Catat ilmu, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan menulis. Jangan sibuk ya ngobrol dengan temannya. Manfaatkan majelis ilmu kita dengan belajar ilmu agama, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bisa untuk diamalkan. Barakallahu fikunna. Para ustazat dan para guru yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan ya kitab tafsir suratil Fatihah, ya, di antaranya yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga kita akan bacakan kitab-kitab yang lain terkait dengan ya tafsir surat Al-Fatihah ini. Di sini Syekh memulai perkataan beliau ya, amma ba'du, setelah beliau ya memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, beliau mengatakan amma ba'du fasawfa natakallamu bima yamunnu Allahu bihi alaina min ba'dil ma'ani allati tadammanaha suratul Fatihati, wa aqulu min ba'dil ma'ani lianna hadhihi surah wasafaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummil Qur'an wa ummu syai'i marji'uhu fajami'u ma'anil Qur'ani min awwalihi ila akhirih qad tadammanatha hadhihi surah. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Insyaallah kita akan berbicara ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat atasnya dari sebahagian makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini. Wa aqul, saya katakan, kata beliau, mim ba'dil ma'ani, dari sebahagian makna-makna surat Al-Fatihah. Lianna hadhihi surah, karena surat ini sebagaimana yang telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Quran. Jadi ibu-ibu sekalian, di antara nama dari Al-Fatihah adalah apa? Ummul Quran. Wa ummu syai' marji'uhu, ibu dari sesuatu berarti apa? Tempat kembalinya. Maka semua makna-makna Al-Quran ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu ya
qad tadammanatha hadhihi surah, semuanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah yang mewakilinya. Ini betapa agungnya surah Al-Fatihah, ya, dan insyaallah akan kita lanjutkan. Walakin qabla dzalika awaddu an adhkura bi ahammiyati ma'rifati tafsir kitabillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau ingin, ya, menyebutkan tentang pentingnya kaum muslimin untuk, ya, mengilmui, mengetahui tafsir, memahami akan Al-Quran, ya. Ini beliau menyebutkan awrada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala fi kitabih alladhi wasafahu wa huwa risalatun saghiratun fi usul at-tafsir, haitsu qala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau membawakan di dalam kitabnya yang sebagaimana beliau sifatkan, ya, di dalam sebuah risalah yang berjudul Risalatun Saghiratun fi Usul Tafsir, yang mana beliau mengatakan wa minal ma'lum anna kulla kalamin fal maqsudu minhu fahmu ma'anihi duna mujarradi alfazihi fal Qur'anu aula bidzalik. Ya, sebagaimana diketahui bahwa setiap ucapan, maka yang diinginkan dari ucapan tersebut adalah bagaimana memahami maknanya, ya, bukan sekedar, ya, mengucapkan lafaz-lafaznya. Ya, ketika kita berbicara dalam keseharian kita, ngobrol dengan teman kita, maka yang kita inginkan apa? Memahami apa yang kita ucapkan, dan apa, ya, orang yang mendengar itu memahami apa yang dia dengarkan. Ya. Fal Qur'anu aula bidzalik, maka Al-Qur'an lebih mulia, lebih utama, lebih pantas kita untuk memahaminya yang demikian itu. Wa aidan fal 'adatu tamna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin min al-'ilmi kat-tibbi wal hisabi wa la yastashrihuh. Ya. Dan juga beliau mengatakan alasannya apa? Bahwa, ya, merupakan suatu, ya, adat dan kebiasaan, ya, tidak mungkin, ya, suatu kaum atau sekelompok orang mereka membaca sebuah buku, ya, dari salah satu cabang di antara ilmu, misalnya dalam ilmu kedokteran, ilmu tentang berhitung, kemudian mereka tidak, ya, memahami syarahnya, tidak memahami maknanya, ya. Fa kaifa bi kalamillahi alladhi huwa ismatuhum, lalu bagaimana lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman Allah inilah, ya, sebagai penjagaan bagi mereka, ya. Wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum, dengan Al-Qur'an inilah, ya, keselamatan mereka dan kebahagiaan mereka. Wa qiyamu dinihim wa dunyahum, dan juga, ya, berdirinya agama mereka dan juga urusan dunia mereka dengan Al-Qur'an ini. Ay la yastafsiruna wa yatlubuna minal ulama'i an yubayyinu lahum ma'nahu ma'a anna kitaballahi azza wa jalla, ya, tibbul qulub. Maksudnya apa? Mereka itu tidak, ya, mempelajari tafsirnya, mereka tidak meminta kepada para ulama untuk menjelaskan kepada mereka makna dari Al-Qur'an ini, ya, azza wa jalla. Padahal Al-Qur'an ini merupakan apa? Obat bagi hati, ya. Obat apa? Obat bagi hati, wal abdan, dan juga obat bagi tubuh kita. Makanya ibu-ibu sekalian, para ustazah dan mati Allah SWT, terkadang kita baca Al-Quran tidak paham. Al-Quran itu tidak memberikan efek terhadap hati kita, tidak memberikan ketenangan kepada jiwa kita, tidak memberikan kesumbuhan terhadap apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena terhalang tadi. Karena ada hal-hal yang menghalangi kita dari yang demikian itu. Maka penting kita untuk mempelajari, penting kita untuk memahaminya, mengilmuinya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu, ya, dia itu sebagai apa? Syifa, obat, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Wa hadzal ladzi qalahu hadzal Syekhul Jalil, dan ini yang diucapkan oleh Syekh, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yujibu lil insani al intibah, wajib bagi setiap manusia mereka menyadari,
Kita itu wajib sadar. Kadang-kadang kita lebih paham dengan bahasa alien daripada bahasa Al-Quran. Ya. Sementara Al-Quran, jangankan itu, Al-Fatihah saja kita tidak paham. Apa artinya, apa tafsirnya, apa manfaatnya, dan sebagainya. Ini padahal kita baca 27 kali dalam sholat kita 5 waktu. Maka ini merupakan suatu hal yang aib bagi seorang muslim ketika dia tidak memahami kalamullah. Sementara mereka lebih memahami kalam-kalam yang lainnya. Kalau bahasa Inggris jago luar biasa. Bahasa Jepang jago. Bahasa Sunda apalagi jago banget. Bahasa apa lagi? Ya luar biasa. Tapi ketika dihadapkan dengan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, jangankan untuk mengamalkannya, jangankan untuk memahami maknanya, kadang-kadang baca aja masih belepotan. Nah, ini harus kita perbaiki jemaah sekalian. Harus kita perbaiki ya, semua ini. Kita harus belajar baca Al-Quran yang benar gimana. Kita harus belajar bagaimana memahami Al-Quran. Kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ya, beliau mengatakan lidza yanbaghi likulli insanin wala siyama asy-syabab, maka selayaknya, seyogyanya ya bagi setiap manusia, terutama para pemuda, ya terutama para pemuda, an yastafsiru an kalamillah, mereka mempelajari tafsir dari kitabullah Al-Quran ini, wa an yas'alu ahlal ilmi, mereka bertanya kepada ahli ilmu, wa an yuraji'u kutubat tafsir, mereka murojaah itu banyak kita di pustaka murojaah kitab-kitab tafsir, li'annahu qad kana min hadyi salaf khususan as-sahabatu wa hum qudwatuna, li'annahu ya, dan sungguh perbuatan tersebut memahami Al-Quran dan mengamalkannya ini merupakan ya hadiyus salaf, petunjuknya para salaf ya, secara khusus yaitu para siapa? Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa hum qudwatuna, mereka adalah panutan kita ya, para sahabat adalah panutan kita radhiyallahu taala anhum ajma'in. Annahum kanu la yatajawazuna 10 ayatin hatta yata'allamuha lafdhan wa ma fiha min al-ilmi wa hadha huwa al-ma'na ya, wa ma fiha min al-amali wa hadha huwa at-tatbiq ya. Apa yang dilakukan oleh sahabat dengan Al-Quran, para sahabat radhiyallahu taala anhum ya, sebagaimana disebutkan di sini, mereka tidaklah melewatkan 10 ayat saja dari Al-Quran sampai mereka itu apa? Mempelajarinya, lafaznya ya, dan juga apa yang terkandung di dalamnya dari ilmu ya, dan juga mereka mengamalkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya mereka mengatakan apa? Fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami itu mempelajari Al-Quran ya, wal ilma wal amal ya, mengilmuinya dan mengamalkannya semuanya ya, mengilmuinya, mengamalkannya semuanya. Kalau kita lihat ya, umumnya kaum muslimin apa yang terjadi zaman sekarang ini ya, para ustazah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang sudah kita sebutkan, jangankan untuk mempraktekkan dengan baik dan benar, kadang-kadang sebahagian ya tentunya ya, mereka tidak memahami Al-Quran ya, mereka tidak hafal akan Al-Quran, Al-Fatihah aja kadang-kadang salah bacaannya, tidak belajar ya, dan juga ya banyak hal-hal yang mereka kurang dalam hal ini, sehingga Al-Quran itu tidak memiliki pengaruh, tidak memberikan efek pengaruh terhadap diri mereka, kurang memberikan manfaat kepada diri mereka, walaupun ya mereka itu sudah memenuhi syarat dalam sholatnya, iya sudah baca Al-Fatihah iya, tetapi ya hanya sekedar memenuhi syarat dan rukun saja, rukun sholat, namun tidak memberikan apa pengaruh yang berarti bagi kehidupan mereka ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa hakadzal mu'minu yatarabba bi'ilmihi wa yantafi'a bihi, dan ya demikianlah ya hendaknya seorang yang beriman ya, yatarabba bi'ilmihi, mereka itu ya terdidik dengan ilmunya dan mereka mendapatkan manfaat dengannya. Wala yakunu kal himar, jangan kita ini seperti apa? Keledai, yahmilu asfara, yang membawa tumpukan buku di punggungnya, la yantafi'u biha, sehingga tidak dapat manfaat. Buku banyak, HP ada di tangan tapi tidak digunakan untuk belajar ilmu
agama, tidak belajar, tidak baca kitab-kitab tafsir dan yang lainnya. Falau ataita bi mujalladatin minal kutubin nafi'ati wa hamaltaha ala al-himar la yusbiha aliman. Beliau mempermisalkan dengan keledai ini. Apa kata beliau? Sekiranya engkau membawakan berjilid-jilid buku yang bermanfaat, lalu kamu letakkan di atas punggung keledai, bisa enggak keledai itu menjadi orang yang berilmu? Menjadi makhluk, ya bukan orang tentunya ya. Bisa enggak keledai itu menjadi makhluk yang berilmu? Tidak. Ya, wa innama huwa balidun. Ya, melainkan keledai itu adalah hewan yang dungu. Hewan yang dungu. Sawa'an hammaltahu kitaban am la. Sama saja apakah kamu bawakan buku ataupun tidak. Wa qad syabbaha Allahu azza wa jalla al-yahuda bil hamir. Allah umpamakan orang-orang Yahudi itu dengan himar, dengan keledai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha, kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang mereka dibawakan kepada mereka at-Taurat, ya. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memahaminya, ya, tidak mengamalkannya. Mereka ini ibaratnya siapa? Himar, keledai, yahmilu asfara, yang membawa tumpukan buku. Maksudnya apa? Tsumma lam yahmiluha ay la yantafi'u biha, tidak mengambil manfaat darinya. Tidak mengambil manfaat dari ilmu-ilmu, dari dakwah ini. Demikian juga dari Al-Qur'an ini dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan, amma nahnu, adapun kita, ya, fanaqra'u mi'atil ayat wa la nafhamu minha ilman wa yaqilu an nutabbiqaha amalan illa man syaa Allah. Ya, adapun kita, ya, di antara kita ada yang membaca ratusan ayat dari Al-Qur'an sementara kita tidak memahaminya, ilmu di dalamnya. Wa yaqillu an nutabbiqaha, dan sedikit di antara kita yang mengamalkannya, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la ya'rifuna ma'na ma yaqra'una wasafahumullahu taala bi annahum ummiyun. Dan orang-orang yang mereka tidak mengenal, tidak tahu makna apa yang mereka baca, Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka itu dengan apa? Mereka itu orang-orang yang ummi. Orang-orang yang ummi. Ummi itu orang yang buta huruf, tidak bisa tulis baca. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Ya, sementara kita orangnya cerdas, tapi tidak digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya." Dan di antara mereka adalah ummiyun. Apa itu? La ya'lamuna al-kitab. Mereka tidak mengilmui akan Alkitab, illa amaniya, melainkan cuma sekedar dongeng-dongeng saja. Dongeng-dongeng saja. Ai la ya'rifuna al-kitaba illa qira'atan. Mereka tidak mengenal Alkitab, yaitu Al-Qur'an ini, melainkan hanya sekedar baca doang, baca saja. Ammal ma'na fala, adapun maknanya mereka tidak paham, enggak ngerti, ya. Wal Qur'anu innama unzila liyatadabbara an-nasu ayatihi wa liyatadhakkaru ma fihi. Al-Qur'an, ya, hanyalah diturunkan. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu apa? Liyatadabbaran nas, agar manusia mentadabburinya akan ayat-ayatnya dan mereka mengambil pelajaran di dalamnya apa yang ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ya, itulah Alkitab. Kami telah menurunkannya kepada engkau yang diberkahi agar mereka mentadabburi akan ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Maka sekiranya kita masih, ya, ingin menjadi seorang yang disebut oleh Allah orang yang berakal, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita memahami Al-Qur'an ini, ma'asyiral muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh di sini Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau melanjutkan, wala yumkinu li basharin an yuhita ilman bi kalamillahi subhanahu wa ta'ala lianna kalamallahi sifatun min sifatihi. Tidak mungkin bagi manusia manapun untuk melingkupi atau menguasai
ilmunya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala secara utuh ya, tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Lianna kalamallahi sifatun min sifatihi. Karena firman Allah, kalamullah ini adalah bahagian dari sifat Allah. Dia merupakan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala, la yudrikuha al-bashar, tidak mungkin dikuasai oleh manusia. Kalaupun mereka mengetahui ya sebahagian dari ilmu yang Allah titipkan, ya, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul law in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ana la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, sekiranya ya berkumpul semua manusia dan jin ya untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak mampu untuk mendatangkan dengan semisalnya. Meskipun sebahagian mereka satu dengan yang lainnya saling membantu, saling tolong menolong, tidak mungkin. Wa qala Allah azza wa jalla, dan seterusnya ayat ini kita langsung ya. Kemudian Syekh di sini menasihati kita semua, ma'asyiral ya ustadzan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kata beliau, la yumkinu an ya'tiya ahadun minal bashari bimithli kalamillahi wa la yumkinu an yuhita al-basharu bi kalamillah. ويدل على ذلك أنك إذا طالعت كتب التفسير وجدت أن علماء التفسير يتناولون القرآن من عدة أوجه. Ya, kalau begitu tidak mungkin ya seorang pun bisa mendatangkan semisal dengan firman Allah ini. Tidak bisa mereka mendatangkan ucapan syair dengan bahasa manapun yang bisa menandingi Al-Quran, tidak mungkin. Ya, wala yumkinu an yuhital basyaru bi kalamillah, tidak mungkin mereka bisa menguasai akan firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang menunjukkan akan pernyataan yang ini apa? Beliau mengatakan apa? Annaka idza tala'ta kutubat tafsir. Kamu ya, kalau kamu melihat kitab-kitab tafsir, engkau akan dapati bahwasanya para ulama tafsir mereka itu apa? Mereka yatanawaluna al-Qur'an, mereka mengambil Al-Quran atau mereka menjelaskan Al-Quran itu min iddati aujuh, dari berbagai macam sisi, min jihatil ma'na wa min jihatil balagha wa min jihatil i'rab wa min kulli jihad. Para ulama itu mereka berusaha memahami Al-Quran mulai dari segi maknanya, dari sisi balaghahnya, dari sisi i'rabnya, dari sisi nahunya, dan dari semua sisi ya. Wa ma'adzalika la yumkinu an yufu haqqahu. Bersama dengan itu tidak mungkin mereka bisa untuk menunaikan hak dari Al-Quran itu. Raji' kutubat tafsir min kulli aujuh ya. Tajid anna al-mufassirina la yumkinu an ya'tu bi kulli ma yahtawihi al-lafdhu ya al-Qur'ani abada. Tidak mungkin ya. Silakan kamu lihat kitab-kitab tafsir para ulama ya, engkau akan dapati bahwasanya para ulama ahli tafsir tidak mungkin mereka bisa mendatangkan dari semua sisi yang melingkupi lafaz dari Al-Quran ini selama-lamanya, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Hatta innal insana nafsahu yaqra'ul ayah al-yawma fayatabayyan lahu fiha ma'anin wa yaqra'uha fil yawmi tali fayatabayyan lahu ma'anin akthar wa yata'ammal fayazdad. Apa kata beliau? Ya, bahkan ya, ketika seseorang ya membaca ayat ya, suatu hari dia membaca ayat ya, lalu dia akan mendapatkan suatu makna, lalu di hari yang lainnya dia baca lagi fi yaumit tali, maka dia akan mendapatkan makna-makna lagi, tambahan makna, terus demikian. Belum lagi ketika dia merenungkan, belum lagi dia baca kitab tafsir, terus dan terus ilmunya tidak pernah habis di dalam Al-Quran ini. Makanya ini suatu mukjizat jamaah sekalian ya, kita baca Al-Quran begitu 25-27 kali dalam sholat, belum lagi bacaan-bacaan yang lainnya, tidak pernah bosan ya. Ibu-ibu mungkin ketika baca berita di koran atau di televisi misalnya, kita baca misalnya artis fulan makan daging kambing, besoknya mau lagi nggak kita dengar? Tidak mau, bosen ya. Kita baca berita ini dan itu, tidak mau kita baca lagi, nggak ada faedahnya. Tapi Al-Quran ini mukjizat yang luar biasa ya.
Tidak pernah puas dan tidak pernah seorang itu merasa tercukupi, terus menambahkan kenikmatan, memberikan kesejukan di dalam hati. Apalagi orang yang mereka bertauhid di atas sunnah, ya, mereka memahami tafsir dari Al-Quran, mereka berusaha mengamalkannya, mereka berusaha mendakwahkannya. Ini luar biasa lagi, luar biasa pengaruhnya bagi dirinya maupun orang lain. Taib, di sini ya, Syekh di sini menasihati kita, fa ahutsukum ala ta'allumi ma'ani kitabillah. Aku menasihati kalian agar mempelajari makna Al-Qur'an. Jadi Ibu, sekali-kali kita buka, beli kitab tafsir. Ya, sekarang sudah banyak terjemahannya. Ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, ya, tafsir Al-Muyassar yang ringkas-ringkas. Ya, kita baca. Ya, sambil kita mengkhatamkan Al-Qur'an, kita baca tafsirnya, kita pahami maknanya, ini sangat bermanfaat bagi diri kita. Li'annahu kalamullah, karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Wallahu law nazala, wallahi law nazala marsumun malakiyun fima yata'allaq bi syu'unin nasi lawajadtahu fi aidin nasi kullu wahidin minhum yas'alu sani'an ma'nahu. Ini kita lewatkan. Ya. Fa anta ya talibal ilmi, beliau mengatakan lagi apa? Engkau wahai para penuntut ilmu, idza hamaltal ilma fantafa' bihi wa anta ya qari al-Qur'an, idza fantafi' bihi, ya, wa anta ya qari al-Qur'an, idza hamaltal Qur'ana fantafi' bihi. I'rif, ya. A'rif ma'nahu, ya. Wa tabiqhu hatta la yakuna al-Qur'anu hujjatan 'alaika. Lianna al-Qur'ana imma hujjatan linnas wa imma hujjatan 'alal insan. Engkau wahai penuntut ilmu, jika engkau membawa membawa ilmu, maka ambil manfaat dari ilmu itu. Wahai para pembaca Al-Qur'an, jika engkau membawa Al-Qur'an, maka ambillah manfaat dari Al-Qur'an itu. Ya, dan ketahuilah atau ilmuilah makna-maknanya. Kemudian praktekkanlah Al-Qur'an tersebut. Hatta la yakuna al-Qur'anu hujjatan 'alaika, sehingga supaya Al-Qur'an itu tidak menjadi bumerang untukmu. Ya, kalau Al-Qur'an tidak dibaca, tidak diamalkan, ya, ini akan menjadi hal yang mencelakakan kita nanti di hari kiamat. Ya. Li'anna al-Qur'an imma hujjatan lil insan. Al-Qur'an itu dia bisa menjadi penolong bagi manusia, sebaliknya dia juga bisa mencelakakan manusia. Bisa mencelakakan manusia. Idzan yanbaghi an na'rifa ma'na hadhihi surah al-'azimah walau 'ala sabilil ijmal. Ya, maka dengan demikian selayaknya kita ini mempelajari makna dari surat yang mulia ini, yang agung ini. Ya, meskipun secara mujmal, secara umum, ya. Wa hiya allati yaqra'uha kullu muslimin 17 marrah. Ya, yang mana surah Al-Fatihah ini insyaallah akan kita syarah, akan kita jelaskan sebahagian maknanya. Setiap muslim membaca surah Al-Fatihah ini berapa kali? 27 kali. Setiap muslim membaca Al-Fatihah ini 27 kali fil yaumi, dalam satu hari. Ala aqalli taqdir, ya, sedikit-dikitnya mereka membaca 27 kali. Ya, hatta idza qara'naha intafa'na biha, sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah dan juga Al-Quran, ya, surat-surat yang lainnya, kita bisa mendapatkan manfaat darinya. Tidak hanya sekedar lidah yang bergerak, tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi juga meresap ke dalam hati dan juga melahirkan amal dan perbuatan. Ya, dengan itu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian beliau mengatakan, amma an naqra'aha wa nahnu la na'riful ma'na fala syakka anna hadha taqsirun syadidun jiddan. Adapun ketika kita membaca sementara kita tidak mengetahui akan makna, ya, dari Al-Fatihah itu atau dari surat-surat itu, fala syakka anna hadha taqsir, tidak diragukan ini merupakan suatu aib, suatu kekurangan, ya, yang sangat bagi seorang muslim. Wa in kana min haitsul ijza'u, ya, wa ibra'u dhimmati tujzi, meskipun, ya, dari sisi kecukupan, ya, dari sisi ya, dia itu sudah terpenuhi. Misalnya, ya, memang, ya, rukun dari salat itu Al-Fatihah, iya,
Tetapi kalau hanya sekedar dibaca, tidak memahami maknanya, apalagi tidak mengamalkannya, ini merupakan suatu aib, suatu kekurangan bagi seorang muslim. Ya, suatu kekurangan bagi seorang muslim. Lakinnahu taqsirun fil waqi'. Akan tetapi ini merupakan suatu kekurangan, suatu aib bagi seorang muslim. Barakallahu fikunna. Ya, para ustazah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada judul yang selanjutnya, yaitu Asma'u Suratil Fatihah. Di antara nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, kita ambil secara ringkas saja ya. Karena kita lebih fokus nanti kepada pembahasan memahami akan surah Al-Fatihah ini. Di antara nama-nama surah Al-Fatihah ini adalah yang pertama Al-Fatihah itu sendiri. Ya, kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Li'anna Allah Ta'ala iftataha biha. Ya. Wa a'zamu kitabin wa huwal Qur'anul Karim. Iftataha bihal Qur'anu al-Karimu kitabatan. Wal Fatihatu muannats Fatih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka atau mengawalinya ya dengan surat Al-Fatihah. Ya, makanya ya dia disebut dengan surat Al-Fatihah. Dan juga ya dia merupakan seagung-agungnya, semulia-mulianya surat di dalam surat Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di antara nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Samaha Rasulullah SAW Ummul Qurani wal ummu huwal aslu. Nabi SAW menamai Al-Fatihah ini dengan Ummul Quran, dan al-ummu artinya apa? Ibu. Ya. Dia adalah pondasi, dia itu adalah asal, ya. Wa minhu yatafarra'u al-furu', dan dari asallah ini, dari pondasi inilah bercabangnya berbagai macam cabang-cabang. Li'anna ma'ani wa maqasidil Qur'ani ya kullaha mawjudatun fi hadhihi surah. Karena makna-makna dan maksud-maksud dari Al-Qur'an semuanya itu terdapat di dalam surat ini, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah walaupun 7 ayat, ya. Jamaah sekalian, tapi dia mewakili dari semua ya, Al-Quran yang ada 30 juz itu. Ini diantara mukjizat dan keagungan dari Al-Quran surah Al-Fatihah ini. Ini yang kedua. Di antara nama-nama yang lain dari surah Al-Quran adalah Al-Ma'ad. Ya, di antara namanya yang lain apa? Al-Ma'ad. Kemudian Wad-Darul Akhirah, Wal Ba'tsu, Wal Jaza. Ya. Demikian juga yang ketiga di antara namanya adalah At-Tasyri'. Maksudnya At-Tasyri' itu apa? Bayanu anwa'il ibadah. Al-Ma'ad itu tempat kembali. Ya, tadi ya, yang poin yang tadi Al-Ma'ad, Wad-Darul Akhirah. Ya. Dan juga di antara namanya adalah At-Tasyri', yaitu syariat. Bayanu anwa'il ibadat wal qurbat wa anwa'i al-ahkami ya wal qawanin syar'iyyah, yang mana di sana terdapat apa? Penjelasan terhadap ibadah-ibadah ya, dan jenis-jenis hukum-hukum ya, dan yang lain-lainnya. Dan juga di antara namanya adalah Al-Qasas ya. Di antara namanya juga adalah Darussalam ya. Bima fiha min in'amin wa ikramin wa daril bawari wa syaqai ya. Kenapa disebut Darussalam? Ya, karena di dalamnya itu dapat apa? Nikmat-nikmat. Di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan ya, dan yang lainnya. Wa bayanu ma fiha minal adzabi wal adza, dan penjelasan di dalamnya apa? Dari azab ya, dan juga yang lainnya. Taib. Jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mumayyizatu hadhihi surah. Apa keistimewaan surat ini? Ya. Keistimewaan dari surat Al-Fatihah ini. Di antaranya sebagian disebutkan oleh para ulama, innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'an fi at-tauhid wal ahkam wal jazaa'i wa turqi bani Adam wa ghairi dzalik. Wa lihadza tusamma bi tasmiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya
ummal qur'ani wa ummal kitabi wa umma syai' marji'uhu alladhi yarji'u ilaihi kama ya qala sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ya, di antara keistimewaan dari surat Al-Fatihah ini bahwa di dalamnya mencakup ya secara umum dari makna-makna Al-Qur'an berupa tauhid, hukum-hukum ya, dan juga pembalasan, dan juga di dalamnya terdapat apa? Perjalanan anak Adam dan yang lain-lainnya ya. Oleh sebab itu, walihadza tusamma bi tasmiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummil Qur'an. Ya, dinamai Al-Fatihah ini dengan apa? Ummu Al-Qur'an. Adapun yang kedua di antara keistimewaan dari surat Al-Fatihah ini adalah annaha afdalu wa a'zamu suratin fi kitabillah. Ya. Bahwasanya Al-Qur'an, surat Al-Fatihah ini merupakan ya surat yang paling agung dari sekian surat yang ada. Ya. Surah Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dari sekian surat yang ada. Kemudian di antara kemuliaan yang lainnya, annallaha lam yunzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Qur'ani afdala minha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan baik di dalam Taurat, demikian juga dalam Injil, demikian juga dalam Al-Qur'an ya surat yang lebih mulia daripada Al-Fatihah ini. Surat yang lebih mulia daripada Al-Fatihah ini. Lalu beliau melanjutkan di antara ya keistimewaan dari surat Al-Fatihah, annaha ruknun fi sholawati allati hiya afdalu arkanil islami ba'da syahadatain. Bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun dalam salat-salat kita yang 5 waktu. Ya. Hiya afdalu arkanil Islam, yang mana salat itu seutamanya rukun-rukun Islam setelah ya 2 kalimat syahadat. Makanya rukun Islam setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apa? Iqamus shalah. Dan rukun salat sehingga sah atau tidaknya salat seorang itu apa? Dia membaca Al-Fatihah. Jika seorang tidak membaca Al-Fatihah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummi al-Quran. Tidak sah salat bagi orang yang mereka tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik. Kemudian poin yang kelima, annallaha subhanahu wa ta'ala yunajil 'abda fi sholati wa yukhatibuhu. Ya. Yaqulu Allah azza wa jalla fil haditsil qudsi alladhi rawahu anhu nabiyyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al, dan seterusnya. Ini hadisnya panjang ya. Bahwa beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, berbicara dengan hambanya di dalam solat. Ya. Allah Subhanahu wa taala, jadi ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, saat kita solat itu, kita membaca Al-Fatihah itu, Allah itu berkomunikasi dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yaqulullahu azza wa jalla dalam sebuah hadis qudsi ya, yang diriwayatkan langsung oleh Nabi SAW. Allah mengatakan qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu di antaraku dan di antara hambaku 2 bagian. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maksudnya apa? Allah akan kabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Qala Allahu azza wa jalla, Allah mengatakan hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ya. Alladhi yujibuhu ar-Rabb ya azza wa jalla min fawqi arshihi wa fawqi samawatihi yasma'uhu walau kana sautuhu khaifan ya walau kana sautuhu khafiyan fayaqulu hamidani 'abdi. Meskipun kita seorang ya ibu-ibu ya membaca surah Al-Fatihah itu dalam salatnya di dalam kamarnya yang gelap gulita, meskipun dia membaca dengan lisannya yang lembut ya, dengan suara yang sir, dengan pelan, Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengijabahi dan Allah Subhanahu wa taala menyahutnya ya. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, jika seorang hamba mengatakan, ini dalam salat ya, ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku ya. Makna asna ay karrara alhamda marratan tsaniyah ya. Dia mengulangi ya, puji-pujiannya sekali lagi.
dan seterusnya. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi, dan seterusnya. Ini di antara panjang ini ya hadisnya. Intinya apa dalam hadis ini? Ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara hamba dengan kita membaca surat Al-Fatihah ini. Ini subhanallah. Luar biasa di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini. Ma'asyiral muslimin, nikmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan ya. Pada poin yang selanjutnya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan walil qiraati la tanfa'u illa bi thalathati syurut. Bacaan seorang terhadap Al-Qur'an, mau Al-Fatihah dan yang lainnya, tidak akan bermanfaat. Catat baik-baik. Bahwasanya bacaan Al-Qur'an ya, seseorang tidak akan bermanfaat kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Qabiliyatul mahall. Dia harus menerima bacaan tersebut. Dia harus menerima kandungan di dalamnya. Dia harus apa? Menyerahkan dirinya. Ya. Falau kana al-insanu al-maqru'u 'alaihi ghairu qabilin man tafa'at. Sekiranya kalau seseorang itu yang dibacakan kepadanya Al-Qur'an sementara dia tidak menerima bacaan itu dia. Ya. Manfaat, maka tidak akan bermanfaat bacaan Quran itu. Ya, mau sampai berbuih sekalipun, misalnya si ustaz meruqyah, ya, meruqyah apa saja dari penyakitnya dan sebagainya, atau kita meruqyah diri kita sendiri, tidak akan bermanfaat jika dia tidak menerimanya. Yakni, lau qara'ta 'ala maridin wal maridu yashuk. Ya, sekiranya engkau membaca, ya, kalau kamu membaca kepada orang yang sedang sakit, wal maridu yashukku, sementara orang yang sakit ini dia ragu dengan Al-Qur'an. Wa yaqul, lalu dia mengatakan wallahi ma adri an hadza, ya, wa qiraatihi. Ya, demi Allah, ana enggak tahu ini dengan bacaannya, dengan dia dan apa yang dia baca, ana enggak tahu, gitu. Dia meragukan. Ya. Adhabu lil mustashfa ahsan fa innahu lan yantafai. Ya, istilahnya dia bilang apa? Saya pergi ke rumah sakit itu lebih baik daripada mendengarkan bacaan Al-Fatihah atau bacaan surat. Ya. Fa innahu la yantafi. Maka orang yang seperti ini tidak akan bermanfaat Al-Qur'an bagi dia. Walaupun dibaca 100 kali, 1000 kali sekalipun tidak akan bermanfaat. Maka ya, syarat yang pertama tadi apa? Harus hatinya itu menerima. Dia harus menerima dengan sepenuh jiwanya, sepenuh jiwa raganya, hatinya akan Al-Qur'an, ya. Dan inilah sikap seorang mukmin, inilah akidahnya seorang, ya, yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya ahliyatul qari, qari. Orang yang membaca dia punya keahlian. Falau kana al-qari'u ghairu ahlin manfaat aidan. Kalau orang yang baca sementara dia bukan ahli dalam bacaannya, manfaat, tidak akan bermanfaat juga. Ya, bagaimana mungkin orang yang dia baca Al-Qur'an sementara hatinya lengah misalnya, atau dia ya bukan ahli, ya, tidak memahami misalnya makna di dalamnya, apalagi dia tidak mempelajarinya, baik bacaannya dan sebagainya, maka dia, ya, Al-Qur'an ini ibarat pedang yang sangat tajam, ya. Maka orang yang membacanya ibarat orang yang memegang pedang itu. Kalau yang memegang pedang itu, yang pedang itu adalah seorang bocah kecil, ya, maka tidak akan bermanfaat, ya. Bisa jadi dia melukai dirinya sendiri, ya. Karena dia tidak punya keahlian bagaimana cara menggunakan pedang itu. Demikian juga ya, orang yang membaca Al-Quran, kalau dia bukan ahlinya dalam ilmu Al-Quran dan sebagainya, makanya ya kurang memberikan manfaat, ya, baik bagi dirinya maupun terhadap orang lain. Dan ini ya betul sekali, ya, kita melihat asatidzah kita juga, kisah-kisah para ulama, ya,
Zaman dahulu bagaimana mereka dalam meruqyah, para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka dalam meruqyah. Maka ya, ketika mereka membaca Al-Qur'an terhadap orang yang sakit atau untuk dirinya sendiri, memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka adalah ahli. Mereka betul-betul memahami maknanya, betul-betul mengamalkannya ya dari Al-Qur'an ini. Kemudian yang selanjutnya ya, di antara syarat ya Al-Qur'an itu supaya bermanfaat, salahiyatul qiraah ya, benarnya ya dalam bacaan Al-Qur'an. Syekh menjelaskan, falau qara'al insanu ma la yasluh min hadhihi al-azaim wa ma asbaha dzalika la yantafi'. Ya, kalau ya ada orang yang membaca Al-Qur'an ya dengan sesuatu yang tidak pantas ya, min hadhihi al-azaim ya, dari berupa misalnya ada jimat-jimat misalnya, wa ma asbaha dzalik, atau dengan yang sejenisnya, maka tidak akan manfaat. Dia baca Al-Qur'an tapi dengan ritual-ritual yang bid'ah, apalagi ritual-ritual yang syirik. Ada enggak seperti ini? Banyak. Awal-awalnya qomat kamit baca Al-Fatihah, tapi enggak tahu setelahnya itu dia membaca apa ya, dengan bacaan yang tidak jelas, atau dengan ritual-ritual yang tidak jelas, bakar menyan, menyembelih ayam hitam, atau dengan ya perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam syariat Islam. Maka beliau di sini menjelaskan, fala budda min ahliyatil qari ya, maka harus agar Al-Qur'an itu memberikan pengaruh dan manfaat bagi seseorang, dia harus ahli. Makanya jemaah sekalian, kita harus semangat belajar ini. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah ada program ya, di Banin juga ada. Ya, para asatidzah, ada para guru-guru, kita belajar tahsin Al-Qur'an, ya, mempelajari tafsir Al-Qur'an, dan insyaallah mudah-mudahan ya di lain waktu ya saya ingin ya membacakan saja ya surah Al-Fatihah yang baik dan benar ya, kita akan mentalkinkan bagaimana bacaan Al-Fatihah yang benar dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan sebagainya. Penting kita mempelajari karena Al-Fatihah ini adalah ya rukun dalam sholat kita. Wa qabiliyatul mahalli, orangnya ya harus dalam keadaan menerima. Wa salahiyatul makru ya, dan juga apa ya, baiknya yang dibaca. Maksudnya apa tadi? Baik itu mencakup bacaannya benar ya, so nggak dibaca dengan sa, bo nggak dibaca dengan da yang ditebelin misalnya ya, apalagi misalnya ha, apalagi ain, biasanya ibu itu paling banyak ya, iyyaka na'budu, na ainnya kayak alif ya, atau ainnya diganti dengan hamzah ya, dan yang macam-macam, atau ainnya larinya ke hidung ya. Ini kita harus belajar ya. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu kesalahan yang fatal, kesalahan lahnul jali, kesalahan yang fatal yang merubah makna dari Al-Qur'an. Ini bahaya ya, apalagi kita tersedia media untuk belajar, tidak mau belajar, ini ya khawatir masuk dalam dosa ya, kita berdosa karena tidak mau belajar ya. Taib, ini nasihat dari beliau. Di sini terakhir ya, pada perjumpaan kita kali ini, Syekh di sini memberikan kita, mengingatkan kita semua ya, wa qad ibtada'a ba'dun nasi al-yawma fi hadhihi surati bid'atan ya. Dan saat ini ya, sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari manusia, mereka ya melakukan kebid'ahan ya saat ini fi hadhihi surah, dalam surat Al-Fatihah ini. Fasaru yakhtimuna ya biha ad-du'a, mereka jadikan Al-Fatihah ini sebagai penutup doa. Ini keliru. Jadi tidak ada syariatnya kita mengakhiri doa kita dengan ya, misalnya setelah ya wasallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain Al-Fatihah. Nah, ini tidak ada. Ya, tidak ada. Ya sudah, ketika selesai sudah alhamdulillah bubar. Tidak ada syariatnya kita membaca Al-Fatihah. Ini diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa yabtadi'una biha al-khutab. Demikian juga membaca Al-Fatihah ketika memulai khutbah.
ya memulai ya ceramah ya. Ini tidak ada. Al-Fatihah dulu bareng-bareng misalnya. Misalnya Ustaz mau ngisi ceramah, dia baca Al-Fatihah dulu. Ayo kita baca Al-Fatihah ila hadrati bla 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 Al-Fatihah. Ini tidak ada. Ya. Wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabat. Ya, atau mereka membacanya dalam ya sebahagian kondisi dan keadaan. Wa hadza ghalat, ini merupakan kekeliruan. Tajiduhu mathalan idza da'a qala liman haulahu, engkau akan dapati ya seseorang ya misalnya ketika dia berdoa lalu dia mengatakan kepada orang yang sekelilingnya Al-Fatihah. Nah itu kira-kira ya, dia mengatakan apa? Al-Fatihah, yakni iqra'u Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Ya. Wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fi ya khutabihi aw fi ahwalihi wa hadha aidan ghalat li'anna al-ibadati ya mabnaha 'ala tauqif wal ittiba'. Ya, dan juga sebagian dari manusia mereka memulai dalam khutbahnya atau dalam ya keadaan-keadaan tertentu ya dengan membaca atau mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. Ini merupakan suatu kekeliruan. Karena ibadah itu dibangun di atas dalil. Ya, kita tawakuf, kita harus diam, enggak boleh ya mengada-ada ya. Tidak boleh ya mengada-ada, melainkan kewajiban kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini pada pertemuan kita ya siang hari ini mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.